Dia memberikan nasihat. Datanglah kamu kepada Mbah Kholil Bangkalan, utarakan apa musibah yang menimpa dirimu. Ucapnya dengan tenang. Mbah Kholil, pikirnya, siapa dia, kenapa harus ke sana, bisakah dia menolong ketinggalan saya dari kapal? Begitu pertanyaan itu berputar-putar di benaknya. Segeralah ke Mbah Kholil, minta tolong padanya agar membantu kesulitan yang kamu alami. Tolong padanya agar membantu kesulitan yang kamu alami. Insya Allah, lanjut orang itu menutup pembicaraan. Tanpa pikir panjang lagi, berangkatlah sang suami yang malang itu ke Bangkalan. Setibanya di kediaman Mbah Kholil, langsung disambut dan ditanya, ada keperluan apa? Lalu suami yang malang itu menceritakan apa yang dialaminya mulai awal hingga datang ke Mbah Kholil. Tiba-tiba kiai itu berkata, loh, ini bukan urusan saya, ini urusan pegawai pelabuhan. Sana pergi. Lalu suami itu kembali dengan tangan hampa. Sesampainya di pelabuhan, sang suami bertemu lagi dengan laki-laki tadi yang menyuruhnya ke Mbah Kholil. Laki-laki yang menyarankannya tersebut lalu bertanya, bagaimana, sudah bertemu Mbah Kholil? Sudah, tapi saya disuruh ke petugas pelabuhan, katanya dengan nada putus asa. Kembali lagi, temui Mbah Kholil, ucap orang yang menasehati dengan tegas tanpa ragu. Maka sang suami yang malang itu pun kembali lagi ke Mbah Kholil. Begitu dilakukannya sampai berulang kali. Baru setelah ketiga kalinya, Mbah Kholil berucap, baik kalau begitu, karena sampeyan ingin sekali, saya bantu sampeyan. Terima kasih Kiai, kata sang suami melihat secercah harapan. Tapi ada syaratnya, ucap Mbah Kholil. Saya akan penuhi semua syaratnya, jawab orang itu dengan sungguh-sungguh. Lalu Mbah Kholil berpesan, setelah ini, kejadian apapun yang dialami sampeyan jangan sampai diceritakan kepada orang lain, kecuali saya sudah meninggal. Apakah sampeyan sanggup? Seraya menatap tajam. Sanggup Kiai, jawabnya spontan. Kalau begitu ambil dan pegang anggurmu, pejamkan matamu rapat-rapat, kata Mbah Kholil. Lalu sang suami melaksanakan perintah Mbah Kholil dengan patuh. Setelah beberapa menit berlalu, dibuka matanya pelan-pelan. Betapa terkejutnya, dirinya sudah berada di atas kapal tadi yang sedang berjalan. Takjub heran bercampur jadi satu, seakan tak mempercayai apa yang dilihatnya. Digosok-gosok matanya, dicubit lengannya. Benar kenyataan, bukannya mimpi, dirinya sedang berada di atas kapal. Segera ia temui istrinya di salah satu ruang kapal. Ini anggurnya, Dik. Saya beli anggur jauh sekali, ucapnya dengan senyum penuh arti. Penuh arti seakan tidak pernah terjadi apa-apa dan seolah-olah datang dari arah bawah kapal. Padahal sebenarnya dia baru saja mengalami peristiwa yang dahsyat sekali, yang baru kali ini dialami selama hidupnya. Terbayang wajah Mbah Kholil. Dia baru menyadarinya bahwa beberapa saat yang lalu, sebenarnya dia baru saja berhadapan dengan seseorang yang memiliki karomah yang sangat luar biasa. Kesembilan, Kiai Kholil dipenjara oleh penjajah. Masa hidup Kiai Kholil tidak luput dari gejolak perlawanan terhadap penjajah. Tetapi, dengan caranya sendiri Kiai Kholil melakukan perlawanan. Pertama, ia melakukannya dalam bidang pendidikan. Dalam bidang ini, Kiai Kholil mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pemimpin yang berilmu, berwawasan, tangguh dan mempunyai integritas baik kepada agama maupun bangsa. Ini dibuktikan dengan banyaknya pemimpin umat dan bangsa yang lahir dari tangannya, salah satu di antaranya Kiai Hashim Asy'ari, pendiri pesantren Tebu Ireng. Cara yang kedua, Kiai Kholil tidak melakukan perlawanan secara terbuka, melainkan ia lebih banyak berada di balik layar. Realitas ini tergambar bahwa ia tak segan-segan untuk memberi suuk, mengisi kekuatan batin, tenaga dalam, kepada pejuang. Kiai Kholil pun tidak keberatan pesantrennya dijadikan tempat persembunyian. Ketika pihak penjajah mengetahuinya, Kiai Kholil ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Akan tetapi, ditangkapnya Kiai Kholil malah membuat pusing pihak Belanda karena ada kejadian-kejadian yang tidak bisa mereka mengerti, seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Di hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjenguk dan memberi makanan kepada Kiai Kholil, bahkan banyak yang meminta ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Kiai Kholil untuk dibebaskan saja. Ke-10, Kiai Kholil berguru ke Kiai Pasuruan.
Ketika Kiai Kholil masih muda, dia mendengar bahwa di Pasuruan ada seorang kiai yang sangat sakti mandraguna. Namanya Abu Darin. Kholil muda ingin sekali belajar kepada Abu Darin. Semangat untuk menimba ilmu itu begitu menggebu-gebu pada dirinya, sehingga jarak tempuh yang begitu jauh dari Bangkalan di Pulau Madura ke Pasuruan di Pulau Jawa tidak dianggapnya sebagai rintangan berarti meski harus berjalan kaki. Namun apa daya, sesampainya Kholil muda di Desa Luan, tempat Kiai Abu Darin membuka pesantren, ternyata Kiai Abu Darin sudah wafat. Meninggal hanya beberapa hari sebelum kedatangan Kholil muda. Habislah harapannya untuk mewujudkan cita-citanya berguru kepada Kiai yang mempunyai ilmu tinggi tersebut. Dengan langkah gontai karena lelah fisik dan penat mental, hari berikutnya Kholil bertakziah ke makam Kiai Abu Darin. Di depan pusara Kiai Darin, Kholil membaca Al-Quran hingga 40 hari. Pada hari yang ke-41, ketika Kholil tengah ketiduran di makam, Kiai Abu Darin hadir dalam mimpinya. Dalam kesempatan itu, almarhum mengatakan kepada Kholil, "Niatmu untuk belajar sungguh terpuji. Telah aku ajarkan kepadamu beberapa ilmu, maka peliharalah." Kholil lalu terbangun, dan serta-merta dia sudah hafal kandungan kitab Imriti, Hashimuni, dan Alfiyah, kitab utama pesantren itu. Ke-11, melindungi calon santrinya dari musibah. Pada kisah yang lain, Kiai Kholil berusaha melindungi calon santrinya dari musibah, padahal dia berada di Bangkalan, sementara si calon santri di tengah alas roban, Batang, Pekalongan. Menurut cerita si calon santri yang bernama Muhammad Amin, ia berangkat dari Kempek Cirebon bersama 5 orang temannya menuju Bangkalan, Madura untuk berguru kepada Kiai Kholil. Mereka tidak membawa bekal apa-apa kecuali beberapa lembar sarung, baju, celana untuk tidur, parang, serta titikan, alat pemantik api yang terbuat dari batu. Setelah berjalan kaki berhari-hari, menerobos hutan dan menyeberangi sungai, mereka sampai di tepi hutan roban di luar kota Batang, Pekalongan. Hutan itu terkenal angker, sehingga tidak ada yang berani merambahnya. Pohon-pohon yang ada di hutan itu besar-besar. Semak belukar sangat tinggi. Banyak binatang buas di dalamnya. Namun yang lebih menyeramkan, banyak perampok yang berkeliaran di tepi hutan itu. Mereka perampok yang kejam dan tidak segan-segan membantai mangsanya kalau melawan. Menjelang malam, tatkala 6 orang calon santri itu sedang mencari tempat untuk tidur, tiba-tiba muncul sesosok laki-laki. Namun karena tampangnya biasa-biasa saja, dari tempat untuk tidur, tiba-tiba muncul sesosok laki-laki. Namun karena tampangnya biasa-biasa saja, mereka tidak menaruh curiga. Bahkan orang itu kemudian bertanya apa mereka punya titikan, karena ia akan menyulut rokok. Setelah titikan itu dipegangnya, ia mengatakan bahwa batu itu terlalu halus sehingga sulit dipakai untuk membuat api. "Masih perlu dibikin kasar sedikit," kata orang itu sambil memasukkan batu tersebut ke mulutnya lalu menggigitnya sehingga pecah menjadi 2. Terbelalak mata 6 orang calon santri itu menyaksikan kekuatan mulut laki-laki itu. Mereka gemetar ketakutan. "Serahkan barang-barang kalian," hardik orang itu. Amin, yang paling berani di antara mereka menjawab, "Kalau barang-barang kami diambil, kami tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Bangkalan." Mendengar kata Bangkalan, orang itu tampak was-was. "Mengapa kalian ke sana?" dia balik bertanya. "Kami mau berguru kepada Mbah Kholil," jawab Amin. Tersentak laki-laki itu, seperti pemburu tergigit ular berbisa. Wajahnya pucat pasi, bibirnya menggigil. "Jadi kalian mau nyantri sama Kiai Kholil?" "Betul," sahut 6 calon santri itu bersamaan. Mereka gembira karena merasa tidak akan dirampok. Tapi dugaan itu meleset. "Kalau begitu, serahkan semua barangmu kepadaku," kata lelaki itu. "Kalian tidur saja di sini, dan aku akan menjaga kalian semalaman." Makin ketakutan saja para remaja itu. Mereka kemudian memang membaringkan badan, tapi mata tidak bisa diajak tidur semalaman. Maut seakan sudah dekat saja. Keesokan harinya, selepas mereka sholat subuh, lelaki itu mengajak mereka pergi. "Ayo kita berangkat," ujarnya. "Kemana?" tanya para calon santri. "Akan kuantar kalian keluar dari hutan ini agar tidak diganggu oleh perampok lain," jawabnya tampak ramah. Dalam hati mereka bertanya-tanya apa maunya orang ini. Namun sebelum pertanyaan itu terjawab, orang itu berkata, "Sebenarnya kalian akan aku rampok dan menjual kalian kepada pengerti untuk dijadikan kulit kontrak di luar Jawa. Tapi ilmu saya
berani mengganggu para calon santri. Tapi ilmu saya akan berbalik mencelakakan diri saya kalau berani mengganggu para calon santri Kiai Kholil. Sebab guru saya pernah dikalahkan Kiai Kholil dengan ilmu putihnya. Maka 6 remaja dari Kempeng itu kian mantap untuk nyantri ke Bangkalan. Terlebih lagi baru di perjalanan saja untuk menuju pesantren Kiai Kholil, mereka telah memperoleh karaman dari pemimpin pesantren tersebut. Kedua belas, kedatangan macan. Suatu hari di bulan Syawal, Kiai Kholil tiba-tiba memanggil santrinya. Anak-anakku, sejak hari ini kalian harus memperketat penjagaan pondok pesantren. Pintu gerbang harus senantiasa dijaga. Sebentar lagi akan ada macan masuk ke pondok kita, kata Syekh Kholil agak serius. Mendengar tutur guru yang sangat dihormati itu, segera para santri mempersiapkan diri. Waktu itu sebelah timur Bangkalan memang terdapat hutan-hutan yang cukup lebat dan angker. Hari demi hari, penjagaan semakin diperketat, tetapi macan yang ditunggu-tunggu itu belum tampak juga. Memasuki pintu ketiga, datanglah ke pesantren pemuda kurus, tidak berapa tinggi, berkulit kuning langsat sambil menenteng kompor seng. Sesampainya di depan pintu rumah Syekh Kholil, lalu mengucap salam. Mendengar salam itu, bukan jawaban salam yang diterima, tetapi Kiai malah berteriak memanggil santrinya. Hei santri semua, ada macan. Macan, ayo kita kebun. Jangan sampai masuk ke pondok, seru Syekh Kholil bak seorang komandan di medan perang. Mendengar teriakan Syekh, kontan saja semua santri berhamburan, datang sambil membawa apa yang ada. Pedang, celurit, tongkat, pacul untuk mengepung pemuda yang baru datang tadi, yang mulai nampak kelihatan pucat. Tidak ada pilihan lagi kecuali lari 1000 langkah. Namun karena tekad ingin nyantri ke Syekh Kholil begitu menggelora, maka keesokan harinya mencoba untuk datang lagi. Begitu memasuki pintu gerbang pesantren, langsung disongsong dengan desiran ramai-ramai. Demikian juga keesokan harinya. Baru pada malam ketiga, pemuda yang pantang mundur ini memasuki pesantren secara diam-diam pada malam hari. Karena lelahnya pemuda itu, yang disertai rasa takut yang mencekam, akhirnya tertidur di bawah kentongan surau. Secara tidak diduga, tengah malam Syekh Kholil datang dan membantu membangunkannya. Sontak saja dimarahi Habib. Malam Syekh Kholil datang dan membantu membangunkannya. Sontak saja dimarahi habis-habisan. Pemuda itu dibawa ke rumah Syekh Kholil. Setelah berbahasa basi dengan 1000 alasan, baru pemuda itu merasa lega setelah resmi diterima sebagai santri Syekh Kholil. Pemuda itu bernama Abdul Wahab Hasbullah. Kelak kemudian hari santri yang diisyaratkan macan itu dikenal dengan nama Kiai Haji Wahab Hasbullah, seorang kiai yang sangat alim, jagoan berdebat, membentuk komite hijaz pembaharu pemikiran. Kehadiran Kiai Haji Wahab Hasbullah di mana-mana selalu berwibawa dan sangat disegani baik kawan maupun lawan, bagaikan seekor macan, seperti yang disyaratkan Syekh Kholil. Ke-13, santri yang tidak ikut jamaah. Dan di antara karomahnya, pada suatu hari menjelang pagi, santri bernama Bahar dari Sidogiri merasa gundah. Dalam benaknya tentu pagi itu tidak bisa sholat subuh berjamaah. Ketidakikutsertaan Bahar sholat subuh berjamaah bukan karena malas, tetapi disebabkan halangan junub. Semalam Bahar bermimpi tidur dengan seorang wanita. Sangat dipahami kegundahan Bahar, sebab wanita itu adalah istri Kiai Kholil, istri gurunya. Menjelang subuh, terdengar Kiai Kholil marah besar sambil membawa sebilah pedang seraya berucap, "Santri kurang ajar, santri kurang ajar." Para santri yang sudah naik ke masjid untuk sholat berjamaah merasa heran dan bertanya-tanya apa dan siapa yang dimaksud santri kurang ajar itu. Subuh itu Bahar memang tidak ikut sholat berjamaah, tetapi bersembunyi di belakang pintu masjid. Selesai sholat subuh berjamaah, Kiai Kholil menghadapkan wajahnya kepada semua santri seraya bertanya, "Siapa santri yang tidak ikut berjamaah?" Ucap Kiai Kholil nada menyelidik. Semua santri merasa terkejut, tidak menduga akan mendapat pertanyaan seperti itu. Para santri menoleh ke kanan kiri, mencari tahu siapa yang tidak hadir. Ternyata yang tidak hadir waktu itu hanyalah Bahar. Kemudian Kiai Kholil memerintahkan mencari Bahar dan dihadapkan kepadanya. Setelah ditemukan, lalu dibawa ke masjid. Kiai Kholil menatap tajam-tajam kepada Bahar seraya berkata, "Bahar,
lalu dibawa ke masjid. Kiai Kholil menatap tajam-tajam kepada Bahar seraya berkata, "Bahar, karena kamu tidak hadir sholat subuh berjamaah, maka harus dihukum. Tebanglah 2 rumpun bambu di belakang pesantren dengan petok ini," perintah Kiai Kholil. Petok adalah sejenis pisau kecil, dipakai menjadi rumpun. Setelah menerima perintah itu, segera Bahar melaksanakan dengan tulus. Dapat diduga bagaimana Bahar menebang 2 rumpun bambu dengan suatu alat yang sangat sederhana sekali, tentu sangat kesulitan dan memerlukan tenaga serta waktu yang lama sekali. Hukuman ini akhirnya diselesaikan dengan baik. Alhamdulillah, sudah selesai Kiai, ucap Bahar dengan sopan dan rendah hati. "Kalau begitu, sekarang kamu makan nasi yang ada di nampan itu sampai habis," perintah Kiai kepada Bahar. Sekali lagi santri Bahar dengan patuh menerima hukuman dari Kiai Kholil. Setelah Bahar melaksanakan hukuman yang kedua, santri Bahar lalu disuruh makan buah-buahan sampai habis yang ada di nampan yang telah tersedia. Mendengar perintah ini, santri Bahar semua buah-buahan yang ada di nampan itu. Setelah itu, santri Bahar diusir oleh Kiai Kholil seraya berucap, "Hai santri, semua ilmuku sudah dicuri oleh orang ini," ucap Kiai Kholil sambil menunjuk ke arah Bahar. Dengan perasaan senang dan mantap santri Bahar pulang meninggalkan pesantren Kiai Kholil menuju kampung halamannya. Memang benar, tak lama setelah itu, santri yang mendapat isyarat mencuri ilmu Kiai Kholil itu menjadi kiai yang sangat alim yang memimpin sebuah pondok pesantren besar di Jawa Timur. Kiai beruntung itu bernama Kiai Bahar, seorang kiai besar dengan ribuan santri yang diasuhnya di pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Ke-14. Kedatangan suatu hari menjelang sholat maghrib. Seperti biasanya, Kiai Kholil mengimami jamaah sholat bersama para santri kedemangan. Bersamaan dengan Kiai Kholil mengimami sholat, tiba-tiba kedatangan tamu berbangsa Arab. Orang Madura menyebutnya Habib. Seusai melaksanakan sholat, Kiai Kholil menemui tamunya, termasuk orang Arab yang baru datang itu. Sebagai orang Arab yang mengetahui kefasihan bahasa Arab, Habib menghampiri Kiai Kholil seraya berucap, "Kiai, bacaan Al-Fatihah antum kurang fasih," tegur Habib. "Kiai, bacaan Al-Fatihah antum kurang fasih," tegur Habib. Setelah berbasa-basi beberapa saat, Habib dipersilahkan mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat maghrib. Tempat wudhu ada di sebelah masjid itu. "Silahkan ambil wudhu di sana," ucap Kiai sambil menunjukkan arah tempat wudhu. Baru saja selesai wudhu, tiba-tiba sang Habib dikejutkan dengan munculnya macan tutul. Habib terkejut dan berteriak dengan bahasa Arabnya yang fasih untuk mengusir macan tutul yang makin mendekat itu. Meskipun Habib mengucapkan bahasa Arab sangat fasih untuk mengusir macan tutul, namun macan itu tidak pergi juga. Mendengar ribut-ribut di sekitar tempat wudhu, Kiai Kholil datang menghampiri. Melihat ada macan yang tampaknya penyebab keributan itu, Kiai Kholil mengucapkan sepatah dua patah kata yang kurang fasih. Anehnya, sang macan yang mendengar kalimat yang dilontarkan Kiai Kholil yang nampaknya kurang fasih itu, macan tutul bergegas menjauh. Dengan kejadian ini, Habib paham bahwa sebetulnya Kiai Kholil bermaksud memberi pelajaran kepada dirinya bahwa suatu ungkapan bukan terletak antara fasih dan tidak fasih, melainkan sejauh mana penghayatan makna dalam ungkapan itu. Ke-15. Berselisih. Suatu ketika Habib Jindan bin Salim berselisih pendapat dengan seorang ulama. Manakah pendapat yang paling sahih dalam ayat Maliki Yaumidin? Malikinya dibaca dengan memakai alif setelah mim, ataukah Maliki tanpa alif? Setelah berdebat tidak ada titik temu, akhirnya sepakat untuk sama-sama datang ke Kiai Keramat Kiai Kholil Bangkalan. Ketika itu Kiai yang jadi mahaguru para Kiai Pulau Jawa itu sedang duduk di dalam Habib Jindan sudah dekat ke musola, sontak saja Kiai Kholil berteriak, "Maliki Yaumidin ya Habib, Maliki Yaumidin Habib," teriak Kiai Kholil Bangkalan menyambut kedatangan Habib Jindan. Tentu saja dengan ucapan selamat datang yang aneh itu, sang Habib tak perlu bersusah payah menceritakan soal sengketa Maliki Yaumidin ataukah Maliki Yaumidin itu. Demikian cerita Habib Lutfi bin Yahya ketika menjelaskan perbedaan pendapat ulama dalam bacaan ayat itu pada tafsir Tabari. Ke-16. Didatangi tamu. Di Bangkalan Madura, hidup sepasang suami istri yang cukup bahagia. Pada suatu hari, sang suami berkata kepada istrinya, "Bu, saya ingin sekali sowan berkunjung ke Kiai. Saya ingin sekali sowan berkunjung ke Kiai Kholil," katanya pada suatu pagi. "Itu bagus,"
bagus sekali Pak, tetapi apa yang akan kita bawa sebagai oleh-oleh kepada Kiai Kholil? Kita tidak mempunyai apa-apa kecuali sebuah bentul, jawab istrinya. Tidak apa-apa, bentul itu saja yang kita bawa. Asalkan kita ikhlas, insya Allah akan diterima, tegas sang suami meyakinkan istrinya. Maka berangkat